Driver ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sekitar kawasan Patung Kuda Jakarta, sudah ada koresponden CNN Indonesia Irwan Hermawan di sana. Iwan, bagaimana kondisi? Nah, saya kalau lihat belum ada ya aksi unjuk rasa dari driver ojol pada hari ini. Meskipun dijadwalkan akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana kondisi di sana dan seandainya sudah terjadi nanti adakah rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi kemacetan di kawasan Patung Kuda? Ya baik, terima kasih. Udah betul sekali seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya. Memang saat ini untuk situasi di kawasan Patung Kuda ini merupakan salah satu lokasi aksi unjuk rasa pengemudi ojek online yang nantinya akan digelar di sini. Sampai saat ini memang belum terlihat adanya aksi unjuk rasa tersebut. Memang pada informasi awalnya disebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan berlangsung pada pukul 10, tapi sampai saat ini pukul 10 lebih kami tidak melihat adanya aksi ataupun para peserta aksi yang sudah mendatangi kawasan di Patung Kuda ini. Dan sebenarnya selain di kawasan Patung Kuda ini, aksi unjuk rasa juga akan dilakukan di kawasan Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan juga gedung DPR MPR, dan kemudian juga kantor aplikator seperti itu. Akan tetapi ya untuk di kawasan Medan Merdeka Barat, tepatnya di Patung Kuda ini, sampai saat ini memang belum terlihat adanya aksi unjuk rasa. Namun demikian Yuda, pihak kepolisian sudah bersiaga. Seperti yang kita bisa lihat ini kepolisian sudah menyiagakan kalau di kawasan Patung Kuda ini total ada 1.000 lebih pasukan yang akan pasukan gabungan yang disiapkan. Sementara untuk seluruh Jakarta untuk pengamanan aksi ini total ada 2.500 lebih personel gabungan yang disiagakan. Dan seperti yang Anda bisa lihat ini polisi juga sudah menyiapkan barikade, kemudian juga kendaraan water cannon dan juga kendaraan taktis dan juga ribuan personel seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri, nah ini polisi akan melakukan situasional seperti itu. Jadi ketika misalnya nanti ada aksi unjuk rasa dan masanya cukup besar, karena memang dijanjikan nanti ada sekitar 25.000 orang ataupun massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, tentu akan dilakukan penutupan jalan di kawasan Jalan Merdeka Barat ini. Tapi sampai saat ini, seperti yang Anda bisa lihat, situasi lalu lintas masih berjalan cukup normal di sini. Dan juga untuk tuntutannya sendiri memang ada 5 tuntutan yang utama yang akan disampaikan oleh para pengemudi ojek online ini, yang fokusnya sebenarnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Seperti misalnya yang pertama adalah menghapus ataupun mengurangi potongan dari aplikator menjadi setidaknya 10%. Karena seperti kita ketahui, potongan dari aplikator ini bisa mencapai 40 sampai dengan 50% bagi para pengemudi ojek online. Dan kemudian juga mereka menuntut tolak merger Grab, Gojek, dan Tokopedia. Dan kemudian juga mereka juga menuntut agar menghapus sistem prioritas, karena seperti kita ketahui ketika kita membuka aplikasi Gojek ataupun Grab gitu, itu ada misalnya ada Grab prioritas, kemudian ada Grab hemat seperti itu. Nah, mereka meminta agar itu dihapus karena itu bisa mengurangi pendapatan mereka. Dan kemudian juga mereka menolak sanksi sepihak yang biasanya dilakukan oleh pihak aplikator tanpa adanya mekanisme pembelaan. Dan selain itu juga para pengemudi ojek online ini juga menuntut adanya kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan termasuk diantaranya adalah transparansi tarif dan juga jaminan sosial bagi para mitra. Dan rencananya juga selain di Jakarta, nantinya aksi unjuk rasa para pengemudi ojek online ini akan berlangsung di 14 kota di Indonesia. Dan selain aksi unjuk rasa, para pengemudi ojek online ini juga melakukan aksinya dengan cara offbeat ataupun tidak menerima orderan ataupun permintaan untuk pengiriman ataupun yang lain sebagainya dari para penggunanya seperti itu. Jadi mereka akan offline seperti sepanjang hari ini, tapi sepanjang tadi kami pengamatan dari pagi sampai hari ini memang masih ada beberapa ojek online yang masih menerima penumpang ataupun mengantarkan barang seperti itu. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Nanti kita akan update lebih lanjut jika aksi unjuk rasanya sudah berlangsung. Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Kami akan menunggu perkembangan aksi demo driver ojol dari kawasan Patung Kuda di program berikutnya. Selamat bertugas kembali.